Ki Demang Purbo mempersembahkan sebuah karya S.H. Mintarja, seri Api di Bukit Menoreh, jilid 8, bagian yang ke-6. Pada akhir bagian 5 yang lalu, pertemuan tanpa sengaja dengan Tohpati menjadi sebuah pelajaran awal bagi Agung Sedayu dan Swandaru. Mereka mendapatkan pengetahuan strategi peperangan yang digunakan Tohpati. Apa yang akan mereka lakukan selanjutnya? Mari kita ikuti bagian ini. Kembali Agung Sedayu dan Swandaru mengangguk-anggukkan kepala mereka. Dan sekali lagi mereka menyadari kekurangan mereka. Ternyata orang tua itu telah berbuat menurut pertimbangan yang semasak-masaknya. Dalam pada itu maka Kitanu Metir itu berkata pula, "Nah Nger, untuk menghindari kemungkinan-kemungkinan yang kurang baik, maka marilah kita meninggalkan tempat ini segera. Aku tidak dapat memastikan apakah mereka akan kembali atau tidak. Namun apabila mereka kemudian berbicara di antara mereka, dan diketemukannya persoalan-persoalan yang mereka anggap kurang wajar, maka mereka pasti akan segera kembali. Karena itu, maka marilah kita segera menyingkir." Swandaru dan Agung Sedayu mengangguk dan hampir bersamaan mereka menjawab, "Marilah Kiai." Kitanu Metir itu pun kemudian berdiri. Dan segera kembali ia meloncat dari satu batu ke batu yang lain. Namun kali ini ia berkata, "Kalian tidak perlu menginjak batu bekas kakiku. Pilihlah sendiri batu-batu mana yang mungkin kalian loncati. Namun kalian dapat melihat bagaimana caraku meloncat. Cara ini pun nanti akan sangat berguna bagi kalian dalam langkah-langkah unsur-unsur gerak yang akan kalian pelajari." Swandaru menarik nafas panjang. Ia tidak perlu lagi jatuh terguling ke dalam air. Kini ia dapat memilih batu-batu yang tidak sesulit langkah Kitanu Metir. Namun meskipun demikian sekali-sekali ia masih juga harus terjun ke dalam air, meskipun tidak terpelanting jatuh. Ternyata Agung Sedayu lebih lincah dari Swandaru. Kecakapannya dan bekalnya masih agak lebih banyak dari saudara seperguruannya yang gemuk bulat itu. Bahkan dalam olah senjata pun Agung Sedayu terpaut cukup jauh dari Swandaru. Dan inilah kesulitan Kitanu Metir. Namun ia adalah orang yang berpengalaman, sehingga kesulitan itu pun pasti akan dapat diatasinya. Ketika mereka mendekati padukuhan Sangkal Putung, dan ketika mereka sudah sampai di sekitar tanah persawahan yang sedang digarap, maka mereka pun segera berhenti. Mereka kemudian berjalan sebagaimana biasa menyelusur tepian memasuki padukuhan Sangkal Putung. Tetapi ketika seseorang melihat mereka, maka tiba-tiba orang itu tertawa terkekeh-kekeh. Mereka segera mengenal Swandaru dan Agung Sedayu. Tetapi bahwa mereka basah kuyup adalah sangat menggelikan. "Anak Mas Swandaru, kenapa kau menjadi basah kuyup?" Swandaru tersenyum lucu sekali. Dengan singkat ia menjawab, "Mandi, apakah kalian mandi dengan seluruh pakaian kalian? Dengan ikat kepala kalian dan kamus timang segala?" "Ya, tanpa membuka baju dan kain panjang." "Aku terjatuh, tahu," potong Swandaru. "Bertiga?" "Ya, bertiga. Kami berjatuhan ke dalam sungai." Orang itu tertawa berkepanjangan. Namun Swandaru tidak memperdulikannya lagi. Mereka bersama berjalan tergesa-gesa lewat pinggir kali, kemudian menyusuri parit sidatan yang akan sampai di belakang rumah Swandaru Geni. Ketika mereka naik pinggiran susukan itu, maka Swandaru itu pun mengumpat-umpat. Regol belakang ternyata ditutup rapat-rapat. Dengan jengkelnya Swandaru memukul-mukul pintu regol itu. Namun tidak seorang pun yang mendengarnya. "Gila orang-orang Sangkal Putung," desahnya. "Marilah kita lewat jalan samping," ajak Agung Sedayu. "Tidak mau," jawab Swandaru. "Pakaian kita basah kuyup. Mereka, seisi halaman pasti akan mentertawakan kita." "Lalu bagaimana?" Swandaru berpikir sejenak. Lalu tiba-tiba ia berjalan mendekati sebatang pohon randu di luar regol halamannya. Lewat pohon itu ia memanjat ke atas. Kemudian dengan susah payah ia mencoba menggapai dinding halaman. Namun ternyata ia tidak berhasil. "Bagaimana?" bertanya Agung Sedayu. Swandaru menggeleng, "Sulit," desahnya. "Turunlah."
biar aku mencobanya, berkata Agung Sedayu. Sejak kecil aku sudah pandai memanjat. Kali ini aku tidak dapat meloncati jarak ini. Apakah kau pikir kau lebih pandai daripadaku? Aku hanya akan mencoba, jawab Agung Sedayu. Swandaru itu pun kemudian meloncat turun. Kini Agung Sedayulah yang mencobanya. Namun ia pun tidak juga berhasil. Kitanu Metir yang melihat mereka berdua sibuk dengan pohon randu itu tersenyum. Kemudian katanya, turunlah Ngger, biarlah aku mencoba pula. Agung Sedayu pun turun pula dari pohon itu. Namun mereka berdua, Agung Sedayu dan Swandaru menjadi heran pula di dalam hatinya. Apakah Kitanu Metir juga cekatan memanjat, namun ternyata orang tua itu pun masih sangat lincahnya. Dengan cepat ia melonjak naik, seperti seekor tupai. Jauh lebih cepat dari Swandaru dan Agung Sedayu. Tetapi Kitanu Metir itu tidak berhenti ketika ia telah mencapai ketinggian yang sejajar dengan dinding halaman. Ia masih naik lagi beberapa depa. Kemudian dengan lincahnya orang tua itu berjejak pada batang randu itu dan melenting hingga di atas dinding halaman yang cukup tinggi itu. Sekali lagi Swandaru harus melihat bahwa kelincahan orang tua itu benar-benar mengagumkan. Bahwa tidak saja kekuatan tubuhlah yang menentukan segala-galanya, namun kecekatan dan kelincahan akan banyak dapat membantu dalam segala persoalan jasmaniah. Kitanu Metir itu pun kemudian meloncat dan menghilang di belakang dinding, sedang sesaat kemudian regol dinding itu pun terbuka. Masuklah, berkata orang tua itu. Swandaru dan Agung Sedayu segera melangkah masuk. Meskipun mereka tidak berkata apapun, namun di dalam kepala Swandaru semakin tajamlah pengakuannya atas seorang yang menamakan diri Kitanu Metir itu. Bahwa apa yang telah diperlihatkan kepadanya barulah sebagian kecil dari segenap ilmunya. Dan karena itulah maka ia menjadi semakin mantap berguru kepadanya. Jauh dari padukuhan Sangkal Putung, Tohpati berjalan sambil menundukkan wajahnya. Rombongannya semakin lama menjadi semakin banyak, sehingga akhirnya sampai pada 20 orang. Tidak banyak di antara mereka yang bercakap-cakap. Sekali dua kali terdengar ada yang berbisik-bisik di antara mereka. Namun kemudian kembali mereka berdiam diri. Dalam perjalanan itu, hati Tohpati selalu diganggu sejak oleh pertanyaan-pertanyaan yang didengarnya dari Kitanu Metir. Ya, gumamnya di dalam hati. Berapa tahun pertempuran ini akan berakhir? Tohpati itu pun kemudian berpaling. Dilihatnya beberapa wajah anak buahnya yang kosong. Kosong seperti otak mereka yang kosong pula. Apakah kepentingan mereka bertempur? Desis Tohpati di dalam hatinya. Apakah mereka tahu juga bahwa kami sedang melepaskan dendam kami atas gugurnya Adipati Jipang? Tohpati itu pun terkejut sendiri mendengar kata-kata hatinya, dendam. Ya, ternyata mereka kini tinggal mencoba untuk melepaskan dendam semata-mata. Seperti kata-kata orang tua di tengah-tengah sungai itu. Sebab mereka sudah pasti tidak akan dapat mencapai apa yang sejak semula mereka perjuangkan mati-matian. Kembalinya tahta pada garis keturunan Sekar Sedalepen yang terbunuh sebelum sempat duduk di atas singgasana. Macan kepatihan itu berdesah di dalam hatinya. Apakah sudah sewajarnya kalau ia membawa orang-orang yang tidak tahu menahu itu ke dalam suatu peperangan yang tak akan kunjung habis? Sedang ia tahu pasti bahwa akhir dari perjuangan ini bukanlah suatu yang dapat dibangga-banggakan. Bagi dirinya sendiri, sudah pasti tidak ada jalan kembali. Namun bagi orang-orangnya yang tidak banyak mengetahui tentang Arya Penangsang dan tuntutan-tuntutannya. Tiba-tiba macan kepatihan itu mengumpat, setan. Orang tua itu bukan orang yang tolol. Sana Keling terkejut. Selangkah ia menyusul maju dan bertanya, kenapa? Macan kepatihan menggeram dengan marahnya. Langkahnya tiba-tiba terhenti dan dengan kepala tengadah ia mengulangi kata-katanya. Orang tua di tengah sungai itu benar-benar bukan orang bodoh. Sana Keling mengangkat alisnya. Kata-kata Tohpati itu mengherankannya. Apakah yang sebenarnya menarik pada orang tua itu? Tohpati telah memberi kesan kepada orang tua itu seolah-olah orang pajanglah yang selalu datang ke padesannya dan merampas beras. Bukankah itu sudah memberikan suatu keuntungan? Kalau orang tua itu menyebarluaskan kata-kata Tohpati, maka mereka,
penduduk benda pasti akan membenci Laskar Pajang dan setidak-tidaknya akan mengurangi bantuan mereka kepada orang-orang Pajang. Sehingga orang-orang benda tidak lagi akan memberikan banyak keterangan tentang gerakan-gerakan Tohpati yang dapat mereka lihat dan mereka ketahui. Tetapi Sanakeling itu menjadi semakin terkejut ketika Tohpati berkata, "Ternyata kitalah yang bodoh. Bukan orang tua itu. Siapakah orang tua itu menurut dugaanmu?" bertanya Sanakeling. Macan Kepatihan menggeleng, "Aku tidak tahu. Tetapi orang itu memberikan suatu kesan yang aneh di dalam hatiku. Ia bukan tidak sengaja mengajukan berbagai pertanyaan dan pasti bukanlah kebetulan kalau mereka berada di tempat itu di siang hari begini." Sanakeling tidak bertanya lagi, namun ia benar-benar heran ketika ia melihat mata Tohpati kemudian menjadi suram. "Apakah kita akan kembali lagi ke sungai itu untuk meyakinkan diri?" Tohpati menggeleng, "Tidak ada gunanya. Mereka pasti telah pergi. Mereka pasti bukan orang-orang benda. Dan anak-anak muda itu pasti bukan cucunya. Aku terpengaruh melihat mereka basah kuyup, sehingga aku kehilangan kewaspadaan dalam mengamati mereka. Sekarang aku baru membayangkan kembali kedua anak muda itu. Matanya bersinar tajam, mulutnya terkatup rapat, namun mereka duduk dengan suatu kepastian di dalam hati mereka. Mereka duduk terlalu tenang dan mereka sama sekali tidak keheranan melihat kita. Yang bertubuh kecil agaknya seorang anak muda yang tenang dan menyimpan sesuatu di dalam tubuhnya, sedang yang gemuk rasa-rasanya aku pernah melihatnya. Di mana? Macan Kepatihan berpikir sejenak. Dicobanya untuk mengingat-ingat kapan ia melihat anak muda itu. Tetapi anak muda itu basah kuyup seluruh pakaiannya, sehingga memberikan kesan seakan-akan anak itu benar-benar seorang anak padesan yang bodoh. Namun setelah Tohpati dengan segenap daya ingatnya mencoba mengenalnya, maka tiba-tiba Macan Kepatihan itu berteriak, "Gila! Kita tidak saja bodoh, tetapi kita sudah benar-benar gila, Sanakeling. Apakah kau tidak mempunyai mata lagi, hei?" Sanakeling menjadi bertambah heran. "Apa yang telah kau lihat? Anak itu, anak yang gemuk itu. Bukankah anak itu pernah turut dalam lomba memanah di lapangan dekat Banjar Desa Sangkal Putung? Bukankah anak itu yang menjadi pemenang di antara anak-anak muda Sangkal Putung?" Sanakeling mengerutkan keningnya sambil menggigit bibirnya. Akhirnya ia pun tersentak sambil berkata, Ya, aku melihat pula waktu itu. Aku memang melihat anak yang gemuk seperti anak muda yang basah kuyup seperti tikus sawah itu tadi." Tohpati menggeram. Namun kemudian ia berkata, biarlah mereka kembali dengan suatu pengertian, bahwa Tohpati tidak saja mampu bertempur dengan senjata. Tetapi Tohpati juga berbuat hal-hal yang lain, yang dapat mempersempit gerakan orang Pajang. Tetapi mereka kini mengetahui cara itu. Anak itu pasti akan menyampaikannya kepada Widura atau Untara yang sekarang sudah berada di Sangkal Putung pula. Ya, tetapi Untara akan melihat pula bahwa luka-luka Tohpati yang ditimbulkannya kini telah sembuh benar-benar. Tohpati telah menjadi segar kembali. Dan sebentar lagi Tohpati akan mampu menggulung Sangkal Putung. Sanakeling mengangguk-anggukkan kepalanya. Katanya, marilah kita kembali. Kita lihat, apakah mereka masih berada di tempat itu. Tohpati menggeleng. Katanya, mereka bukan orang-orang bodoh seperti kita. Mereka pasti tahu siapa kita. Karena itu mereka pasti sudah pergi. Sanakeling tidak menjawab. Dilihatnya betapa Tohpati menjadi sangat kecewa karenanya. Tetapi Sanakeling tidak melihat bahwa hati Macan Kepatihan yang tak pernah dapat digoncangkan itu kini sedang ragu-ragu. Diragukannya kata-katanya sendiri. Apakah ia benar-benar mampu menggulung Sangkal Putung? Dan kembali beberapa pertanyaan telah menggoncangkannya pula. Pertanyaan yang menggores dinding hatinya. Apakah sebenarnya yang akan aku dapatkan dengan menduduki Sangkal Putung? Makan, itu saja. Pertanyaan itu tak pernah mengganggunya sebelum ia bertemu dengan orang tua di tengah-tengah sungai itu. Pertanyaan itu bahkan tidak pernah ada. Namun kini pertanyaan itu sangat mengganggu ketenangannya. Bahkan kemudian pertanyaan-pertanyaan yang lain bermunculan pula di dalam benaknya. Pertanyaan-pertanyaan yang dapat menyulitkannya.
Apakah ia untuk seterusnya akan dapat menduduki sangkal putung apabila berhasil direbutnya? Tidak, pertanyaan itu dijawabnya sendiri. Widura dan Untara akan mengerahkan pasukan yang kuat untuk merebut sangkal putung. Merampas kembali kademangan itu. Meskipun aku telah mendapatkan beberapa pikul padi dan kekayaan-kekayaan yang lain, tetapi beberapa bulan kemudian, maka kami akan kelaparan lagi. Dan pasukan Untara akan diperkuat pula. Sedang apabila kami tetap bertahan di kademangan itu, apakah yang akan kami lakukan kemudian? Menjadi adipati, mewarisi cita-cita Arya Penangsang. Menjemukan, desisnya tiba-tiba. Sanakeling terkejut mendengar kata-kata itu sehingga dengan serta-merta ia bertanya, apa yang menjemukan? Tetapi Macan Kepatihan sendiri bukan main terkejutnya mendengar kata-kata itu. Kata-katanya sendiri, sehingga karena itu maka Macan Kepatihan itu menjadi gelisah. Apalagi ketika Sanakeling mendesaknya, apakah yang menjemukan hei? Tohpati menjawab sekenanya, Widura dan Untara. Mereka benar-benar menjemukan. Karena itu mereka harus segera dilenyapkan. Ayo, kita kembali. Malam ini sangkal putung kita bakar sampai habis. Persetan dengan segala lumbung-lumbungnya dan persetan dengan segala macam isinya. Sanakeling mengerutkan keningnya. Dilihatnya wajah Macan Kepatihan menjadi merah membara. Namun demikian ia menjawab, bagaimana mungkin? Sebagian orang-orang kita tidak ada di tempat. Mereka sedang mencoba mengambil perbekalan ke utara. Aku tidak peduli, masih harus dipertimbangkan, sahut Sanakeling. Aku tidak mau membunuh diri. Terserah kepadamu, aku akan pergi malam ini. Jangan kehilangan perhitungan. Tohpati tersadar dari kebingungannya. Ketika dilihatnya Sanakeling penuh kebimbangan, maka berkatalah Macan Kepatihan itu kemudian, kau tidak sependapat. Berbahaya sekali. Kapan orang-orang yang pergi itu akan datang kembali? 3-4 hari. Mereka akan membawa sisa-sisa laskar kita yang bertembaran di sisi utara Pajang. Kekuatan itu akan dipusatkan di sini. Bukankah begitu kehendakmu? Nanti apabila kau telah berhasil di sini, maka kau akan membawa seluruh barisan ke utara dan melepaskan beberapa kepentingan di selatan. Kalau keadaan di utara menjadi lebih baik, kau akan bertempur dan memulai perjuangan seterusnya dengan landasan daerah utara. Bukankah begitu? Tohpati mengangguk-anggukkan kepalanya. Dengan bimbangnya ia berkata, ya, aku pernah berkata demikian. Nah, karena itu, apakah kau akan menunggu orang-orang yang pergi itu? Ya, aku akan menunggu dalam waktu yang pendek. Setelah itu, aku tidak akan dapat menunda lagi. Sejak kini seluruh pasukan harus disiapkan. Bagus, kita harus menebus kekalahan yang pernah terjadi, bukan untuk mengulangi kesalahan itu. Ya, kau benar, mari kita kembali. Tohpati tidak menunggu jawaban Sanakeling. Dengan tergesa-gesa ia melangkah kembali ke sarangnya. Sanakeling berjalan di belakangnya bersama-sama dengan alap-alap Jalatunda. Dengan berbisik-bisik alap-alap muda itu bertanya, kenapa dengan Macan Kepatihan itu? Sanakeling menggeleng. Entahlah, mungkin orang tua di tengah-tengah kali yang dijumpainya tadi membiusnya. Ia tampak bingung dan hampir-hampir kehilangan keseimbangan. Tetapi bukankah ia masih mendengarkan nasihat kakak? Untunglah demikian. Kalau tidak, maka ia akan membunuh dirinya. Alap-alap Jalatunda tidak menjawab. Ia berjalan saja di samping Sanakeling. Di dalam hatinya ia bergumam, untunglah Tohpati mendengarkan nasihatnya. Kalau tidak, maka laskarnya akan menjadi semakin tercerai-berai. Tetapi orang-orang itu ternyata tidak tahu kalau Untara terluka. Sehingga dengan demikian maka mereka tidak mempergunakan kesempatan itu untuk menghancurkan sangkal putung meskipun Widura masih ada. Seandainya Tohpati tahu, maka ia akan mempergunakan saat itu sebaik. Dan bahkan Sanakeling dan alap-alap Jalatunda pasti akan menyetujuinya. Mereka pasti tidak akan memperhitungkan hadirnya seorang dukun tua yang pasti akan menggemparkan mereka, seandainya ia mau berbuat sesuatu di dalam pertempuran yang terjadi. Karena itulah maka kini Macan Kepatihan benar-benar telah kehilangan pengertian dan gambaran tentang kekuatan yang sebenarnya ada di sangkal putung.
Demikianlah jilid ke-8 bagian 6 ini berakhir. Selanjutnya silahkan ikuti pada bagian ke-7 yang akan datang. Jika Anda berkenan, silahkan like, share, dan bagi yang belum, jangan lupa subscribe channel Ki Demang Purbo @Cerita Mataram. Nuwun.